pintunya, tolong! Tolong! Enak rasanya di penjara di kamar sendiri ya. Biar tahu rasa kamu. Aduh. Pintunya, tolong! Tolong! Cukup. Ini baru permulaan. Masih banyak lagi teror yang bakal menimpa kamu dari aku. Bang, pegang. Gimana sih ya? Hidupin dong. Hah? Ya ampun. Aduh, Gimana? ngapain sih ini motor ya? Onggok ya? Suster. Butuh tumpangan? Enggak. Yakin? Udah. Udah besok kita ambil lagi. Sini aman. Ayo. Ini kosong kok. Ya saya antar. Enggak. Saya antar. Tolong! Buka pintunya! Tolong! Tolong! Surat wasiat. Hari ketiga setelah kematianku, seluruh hartaku akan aku berikan kepada Aisyah. Keterlaluan kamu, Mas Irwan. Bertahun-tahun aku nikah sama kamu, tapi kamu malah memberikan semua harta kamu sama Aisyah. Keterlaluan kamu, Mas Irwan. Aku benci kamu, benci kamu. Handphone. Halo, Pak, saya mau tanya, apakah suami saya meninggalkan surat wasiat? Dan apakah surat wasiatnya sudah diregistrasi? Saya nggak bisa bilang apapun sebelum 3 hari setelah kematiannya Pak Irwan. Anda jangan kurang ajar ya sama saya. Selama ini saya yang bayar Anda.
tolong berikan informasi yang jelas ke saya. Maaf, saya ini kerjanya sama Pak Irwan. Dan untuk Ibu ingat, saya adalah pengacaranya Pak Irwan, bukan pengacaranya Bu Siska. Dan apa yang saya lakukan semua ini sekarang, demi kepentingannya Pak Irwan. Halo, Bu. Pak, saya akan konsultasi dengan Anda. Dan saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Tapi saya minta malam ini juga ketemu dengan saya. Oke, Bu. Oke. Aduh, capek bang. Bang, ngapain sih kita ngindarin ibu itu? Kita harus pura-pura bodoh, pura-pura takut. Kan kita juga secara nggak langsung nyelidikin dia juga. Siapa dia? Bang, itu perempuan. Ketemu lagi. Iya dong. Hebat. Kok bisa sampai sini? Ya bisa dong. Link saya itu banyak. Dan saya tahu betul nomor plat motor yang kalian gunakan. Jadi saya tahu alamat ini, oke? Sekarang kalian nggak bisa kabur lagi dari saya. Cepat, katakan siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian bolak-balik terus di rumahnya Bu Siska? Saya lihat kalian dari kemarin. Dari pas kematiannya Pak Irwan. Apa kalian ada hubungannya dengan itu? Ya ampun, kenapa jadi buram? Kurang ajar, mereka udah kabur. Apa mungkin, Pak, surat wasiat yang sudah ditulis bisa diubah? Kebetulan saya punya kopiannya. Gak bisa, Bu. Setelah surat wasiat dibacakan oleh notaris, dalam waktu 3 hari, semua akan menjadi milik Aisyah, anak kandung dari Pak Irwan. Apa nggak ada cara yang lain? Dan hanya saja, jika Aisyah meninggal sebelum surat wasiat itu dibacakan, Ibu dan Bianca bisa mendapatkan semuanya. Kamu rindu papa kamu kan Aisyah? Kamu gak perlu menunggu lama. Karena sebelum 3 hari lewat, kamu bisa menyusul papa kamu tersayang. Mas, aku bisa dijelasin ini semua, Mas. Aku nggak butuh penjelasan kamu, Aisyah. Aku udah tahu semuanya. Ini kamu lihat. Mas, jadi soal ini, Mas demikian aku ya, Mas. Aku nggak habis pikir sama kamu, Aisyah. Kamu anggap aku apa? Bisa-bisanya kamu mau disuapin sama Setia seperti ini. Mas, aku bisa ngejelasin, Mas. Sekarang kamu lihat. Kamu bahkan membuka mulut kamu tanpa dipaksa sama Setia. Pasti kamu seneng kan? Mas dengerin aku dulu ya, Mas ya. Aku udah gak ngerti lagi sama kamu, Aisyah. Aku cinta sama kamu. Tapi kenapa kamu melakukan hal ini berkali-kali sama aku di belakang aku lagi? Asal kamu tahu ya, sekarang aku sedang berjuang untuk status pernikahan kita. Agar kita tetap bersama, Aisyah. Tapi kamu
Kamu malah romantis-romantisan sama Setia di luar sana. Romantisan apa sih, Mas? Aku nggak romantisan sama Mas Setia. Udahlah Aisyah, aku nggak ngerti lagi maksud kamu apa. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, Mas. Mas lihat sendiri kan tangan aku luka, Mas. Tangan aku diperban. Aku nggak makan seharian. Udah, kamu nggak usah alasan. Alasan kamu nggak ada yang masuk akal, Aisyah. Gak masuk akal lagi mananya. Aku buat megang sendok aja susah, Mas. Cuman ada Mas Setia tadi di sana. Cukup. Aku bilang cukup. Jangan sekali lagi kamu sebut nama Setia di depan aku. Dan aku nggak akan pernah mendengarkan pembelaan kamu lagi. Paham kamu? Atau ini keinginan kamu dari awal ya? Aku ceraikan kamu, lalu kamu bisa bersama Setia, begitu? Astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Kok Mas tega nuduh aku kayak gitu? Aku nggak nuduh kamu, Aisyah. Tapi kalau memang itu yang kamu inginkan, jawabannya enggak. Aku nggak akan pernah menceraikan kamu. Karena apa? Karena aku nggak sudi melihat kamu sama Setia. Siapa juga yang mau sama Mas Setia? Ah, munafik kamu. Mas bilang aku apa? Iya kamu. Kamu istri yang munafik. Dengerin aku, Aisyah. Aku nggak akan rela melihat kamu bahagia dengan laki-laki lain. Apalagi Setia. Satu-satunya cara agar kita berpisah adalah hanya kamu yang mati atau aku yang mati. Paham kamu? Mulai saat ini aku melarang kamu keluar dari kamar ini sepanjang hari. Kalau kamu butuh apapun, biar Bititin yang siapin. Jelas? Mas, aku tuh istri, Mas, bukan tahanan. Iya, istri yang nggak bisa menjaga dirinya. Aku terpaksa melakukan ini. Aku tuh nggak ngelakuin apa yang Mas Dimas tuduhin. Kenapa sih, Mas? Cukup, Aisyah. Kamu gak usah drama. Aku udah gak percaya lagi sama air mata kamu. Cukup. Aku gak akan tertipu lagi sama kamu. Mas Dimas. Mas! Mas! Mas Dimas! Mas! Bukain Mas Dimas. Mas! Mas buka! Mas! Mas Dimas buka! Lo apain, Aisyah? Jangan ikut campur kamu. Bititin! 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 Iya Pak Dimas. Mulai sekarang jangan pernah ada yang temuin Aisyah ya. Kalau sampai ada melanggar, lapor saya atau kamu saya pecat. Iya Pak. Punten Pak. Dim! Lo kunciin Aisyah dalam kamar. Lo pikir dia tahanan? Dia istri lo, Dim! Kenapa? Kamu gak suka dengan sikap saya? Kalau gak suka, silakan pergi dari sini. Ini bukan rumah kamu. Mas, kamu tenang dulu ya. Kamu pasti capek. Kamu istirahat aja ya di kamar aku. Lepasin aku, Bianca. Ini kan yang kamu inginkan? Aku berantem sama Aisyah. Keinginan kamu sudah tercapai, Bianca. Kamu boleh senang. Tapi kamu jangan pernah berharap aku akan menjadi Dimas yang dulu. Karena Dimas yang sekarang sudah tahu semua kejahatan kamu dan aku muak sama kamu.
syukur. Budi nanti habis minum obat tadi langsung tidur pules. Jadi nggak dengar keributan. Kasihan Bu Aisyah. Bu Aisyah teh sekarang dikurung di kamar. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau ke kantor. Mas Dimas, Jadi gara-gara lo Aisyah dikunciin dalam kamar. Hah? Parah banget jadi perempuan. apaan sih lo? Bilang aja lo seneng kan? Semakin Aisyah tersakiti, tertindas, lo semakin besar chance-nya untuk jadi pahlawannya dia, ya kan? Stop it. Ya. Omong kosong semuanya. Aduh, lo tuh ya bukan berterima kasih sama gue. Lo kan laki-laki, laki-laki harusnya bisa melindungi dan mencintai perempuannya. Kalau lo gak bisa melindungi dia, melindungi orang yang lo cinta, lo mendingan jadi perempuan aja. Keterlaluan tuh orang. Jadi suami Bu Siska itu punya anak kandung dan beliau hanya akan memberikan seluruh harta kekayaannya kepada anak tersebut tanpa menyisakan sedikit pun untuk Bu Siska. Ya, benar sekali. Dan sebelum surat wasiat itu dibacakan 3 hari lagi, saya minta Bapak lenyapkan perempuan itu dari muka bumi ini. Ini fotonya, Pak. Ini masalah gampang. Tapi saya minta 25% dari hasil yang akan Ibu Siska terima. Bagaimana? Oke. Itu nggak masalah buat saya. Tapi satu hal yang harus Bapak ingat. Tidak boleh ada jejak dan harus bersih. Bisa? Bisa. Dan saya juga minta DP 500 juta sekarang. Oke, deal. Aku benar-benar penasaran banget sama mereka. Siapa sih mereka sebenarnya? Hah? Kenapa mereka itu ketakutan ngeliat aku, terus mereka pergi? Dan ada hubungan apa dengan si Siska? Aku harus mendapatkan informasi yang jelas tentang mereka. Gak ada di sini. Masih berasa banget sih. Apa sih ini? Gak ada juga. Ini. Ini apa sih? Mainan anak-anak. OMG. Ini ada fotonya Siska dan juga Bianca. Loh, kok ini ada robekan? Ini kayak tangan laki-laki. Apa jangan-jangan yang dirobek ini
fotonya Pak Irwan. Aku makin penasaran. Ada apa ya? Lebih baik aku bawa aja ini. Oke. Udah, ini aja aku bawa.